pasti menghadapi ujian. Tidak segampang yang kita pikirkan. Masa depan rumah tangga kami pasti diberkati Tuhan. Masa depan rumah tangga kami cerah. Tuhan menyediakan terbaik bagi rumah tangga kami. Iya, itulah yang menjadi goal setting kita. Itulah yang menjadi iman kita. Rumah tangga kita bahagia, diberkati Tuhan. Itu salah satu goal setting dalam rumah tangga kita. Tidak ada rumah tangga yang menginginkan rumah tangga ini akan pecah di tengah jalan, bubar di tengah jalan. Tidak ada. Tetapi semua kita percaya bahwa rumah tangga kita akan bahagia. Rumah tangga kita akan diberkati Tuhan. Tuhan selalu menyediakan yang terbaik bagi kita. Kalau itu menjadi iman kita, ketika datang persoalan, ketika datang tantangan, jangan lupa itu. Jangan lupa rencana Tuhan itu. Karena saya katakan tadi bahwa murid-murid itu tiba-tiba menghadapi tantangan dalam perahu itu. Dalam perahu rumah tangga itu ada saja persoalan tumpang berlian. Ada saja. Ada saja yang membuat ada masalah yang tidak diduga-duga. Mungkin lewat perkataan dari pasangan kita tersentuh hati kita. Mungkin ada masalah yang sedang terjadi, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah anak, masalah keluarga, masalah kesehatan. Itu bisa mendatangkan banyak masalah, beragam-ragam. Tetapi Tuhan izinkan persoalan itu, Tuhan izinkan pergesekan itu, mengingatkan kita. Amsal berkata, besi menejamkan besi, manusia menejamkan sesamanya. Ternyata dengan banyaknya kita menghadapi tantangan dan kita lalui satu persatu, memproses kita menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang tidak gampang digoncang karena sudah terbiasa menghadapi masalah. Orang-orang terbiasa menghadapi masalah dan dihadapi sesuai dengan cara Tuhan, menghadapinya dengan cara firman Tuhan, menghadapinya dengan cara Tuhan. Boleh datang persoalan, boleh datang pencobaan yang bisa menggoncang, bahkan mengancam kebahagiaan rumah tangga kita. Tapi kalau kita hadapi dengan cara yang benar, sesuai dengan firman Tuhan. Kalau suami marah, boleh nggak? Boleh. Ada yang bisa membangkitkan suami marah. Kalau istri marah, boleh nggak? Boleh. Sedangkan Yesus saja pernah marah. Ada hal-hal yang bisa membuat suami tiba-tiba marah, karena mungkin tidak disengaja oleh istri. Ada hal-hal yang bisa membuat marah tiba-tiba istri karena perkataan suami atau dan sebagainya. Marah itu wajar. Marah itu wajar. Tetapi Alkitab mengatakan kalau kita marah, jangan berbuat dosa. Tuh. Ada orang marah tapi hilang kontrol. Semua kata-kata yang tidak pantas disampaikan kepada pasangannya. Suami marah yang tidak kata-kata sopan pun dia lakukan kepada istrinya. Itu melukai sekali. Marahnya itu tidak salah, tapi kata-katanya itu sangat salah. Ada istri marah, kata-katanya itu betul-betul melukai, tidak mencerminkan seorang anak Tuhan. Boleh marah, tapi jangan berbuat dosa. Apalagi sampai melibatkan orang tua. Orang tua tidak tahu apa-apa. Itu prosesnya. Kalau kita marah terhadap pasangan kita, biasa itu. Tetapi yang salah itu ketika kita marah dengan cara-cara dunia, kata-kata yang tajam, kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang kotor, kata-kata makian.
Itu yang salah. Dan suatu saat pun bisa berdamai, tapi sudah terluka. Sudah terluka. Maka dikatakan firman Tuhan, hendaklah kata-katamu membangun. Hendaklah kata-katamu menjadi motivator. Hendaklah kata-katamu menguatkan. Hendaklah kata-katamu membangkitkan semangat, bukan menyakiti. Itu makanya dikatakan bahwa kita harus membangun rumah tangga kita sesuai dengan firman Tuhan. Artinya rumah tangga itu totalitas. Cara berpikir kita, cara bicara kita terhadap pasangan kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Maka rumah tangga itu sekalipun menghadapi tantangan, sekalipun menghadapi persoalan, kalau dihadapi dengan firman Tuhan pasti akan berjalan dengan bagus. Pasti berjalan dengan bagus. Kan masalah itu akan membuat kita semakin dewasa, semakin mengenal. Saya waktu membimbing mereka, saya bertanya, sudah berapa lama pacaran? Kurang lebih 3 tahun. Tapi kurang dekat, kata mereka berdua. Saya tanya, pernah enggak cocok? Pernah enggak ribut? Pernah enggak bertengkar? Pernah. Pacaran aja sudah bermasalah. Ada orang berkata pacaran aja sudah masalah, ngapain lanjut? Salah. Ada orang berkata, wah selama pacaran aman-aman semua tidak ada masalah, garansi jadi tidak. Banyak juga orang mesra, iya betul mesra waktu pacaran, tapi akhir bubar. Tapi ada orang pacaran, masih pacaran ada sudah ribut, tapi jadi bahagia karena sudah belajar waktu pacaran ada masalah. Saya tanya mereka, nah kalau kalian lagi bermasalah, siapa menyelesaikan? Ya berdua Pak. Oh ya bagus. Kalau sering bermasalah dihadapi berdua, sering-sering pun bermasalah dihadapi berdua, itu bagus, makin dewasa. Yang masalah itu ada masalah, lapor orang tua, lapor tetangga, lapor sana kemari, kan bagus. Sedangkan pacaran aja sudah ada masalah, apalagi sudah rumah tangga. Ke dapur lihat istri, ke dapur lihat suami, di kamar lihat istri, di kamar lihat suami. Ada saja di mana satu rumah bisa terjadi masalah, bisa terjadi gesekan. Tapi itu wajar. Seperti firman Tuhan berkata tadi, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Pasangan kita akan Tuhan pakai memproses kita masing-masing. Tetapi ketika proses itu datang, hadapilah sebagai cara orang Kristen, yaitu menghadapi sesuai dengan firman Tuhan. Kalau itu tetap dipegang, membangun rumah tangga sesuai dengan firman Tuhan, suami hidup sesuai dengan firman Tuhan, istri hidup sesuai dengan firman Tuhan, dan beriman dan punya satu tujuan, rumah tangga ini harus bahagia, rumah tangga ini harus diberkati Tuhan, maka peluang-peluang hal-hal yang bisa merusakkan bisa tersingkir semuanya, bisa tersingkir semuanya. Jadi kalau datang masalah jangan heran, hanya lewat dengan masalah itu kita semakin dewasa, kita semakin matang di dalam menghadapi segala masalah dalam hidup kita. Demikian murid-murid ini, mereka terkejut sekali. Sampai nggak kita ke seberang nanti? Sampai nggak kita nanti ke seberang melihat ombak ini? Tetapi ketika mereka tidak sanggup lagi dengan daya mereka membuang air di dalam perahu, mereka sudah kewalahan. Mereka tidak sanggup lagi. Mungkin kapal sudah semakin tenggelam. Bukannya Yesus tidak tahu persoalan itu. Bukan Yesus tidak tahu persoalan itu. Di saat itulah tidak ada daya lagi, tidak ada kemampuan lagi. Segala cara sudah lakukan untuk membuang air itu yang sudah masuk akibat gelombang itu. Kalau terus saya hadapi dengan cara saya,
Kalau terus saya hadapi dengan cara saya, nanti kami tenggelam begitu. Maka mereka tinggalkan cara mereka dan mereka berseru kepada Yesus. Mereka berkata, Yesus tolonglah, Yesus selamatkanlah. Artinya kepada saudara dengan berlian. Di saat ada masalah, sepertinya tidak ada lagi daya untuk menyelamatkan keluarga itu. Datanglah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, masuklah ke kamar, kunci pintu kamar itu, berserulah kepada Bapa di sorga. Apa yang tersembunyi itu Bapa di sorga tahu. Jadi apapun solusi persoalan itu, harus selalu mencari Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Karena doa itu salah satu cara kita untuk melihat campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Murid-murid berkata, Yesus tolonglah, Yesus tolonglah, dan Yesus bangun. Di saat kalian berdua sedang menghadapi masalah, rumah itu dijadikan menjadi tempat berseru kepada Tuhan. Maka waktunya Tuhan, caranya Tuhan akan menolong, akan menolong. Tidak usah kita curhat kemana-mana, tidak usah kita minta tolong kepada tetangga, tidak usah kita minta tolong kepada orang tua. Cukup kita berseru kepada Tuhan. Dan kalau memang terpaksa, solusi terakhir, datanglah kepada pendeta, karena pendeta pasti nasihatnya baik. Amin, saudara. Nasihatnya pasti baik. Nasihat tetangga belum tentu nasihat baik, tapi nasihat pendeta itu pasti nasihat baik. Pasti dikatakan harus saling mengampuni, harus kalian berdamai. Tuhan pasti tolong seperti itu.